will be dead. Everything changed. Pada tahun 1989, saat runtuhnya tembok Berlin, terjadi badai hebat di Eropa Barat yang menyebabkan gangguan listrik. Meski kondisi sangat parah, seorang anak laki-laki dari Spanyol bernama Nico Lasarte tampak menikmatinya. Dia merekam dirinya bermain berbagai lagu dengan gitarnya. Namun, saat itu dia mendengar teriakan. Melihat dari jendela, Nico melihat tetangganya, Angel Prieto, bertengkar dengan istrinya. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi, dia perlahan menuju rumah mereka dan masuk melalui pintu belakang. Ketika sampai di ruang tamu, dia menemukan istri Angel tergeletak tewas di lantai. Hal ini membuat Nico kecil trauma dan dia mulai berteriak sekuat tenaga. Sayangnya, Angel datang dengan pisau, tampaknya ingin membunuhnya. Karena ketakutan, Nico lari keluar rumah. Tetapi sebelum dia bisa meminta bantuan, sebuah mobil menabraknya. Keesokan harinya, Angel ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan, sementara Nico dinyatakan meninggal di rumah sakit. Film ini kemudian melompat ke tahun 2014, di mana badai serupa melanda Eropa. Sepasang suami istri, Vera Roy dan David Ortiz, baru saja pindah ke rumah Nico setelah direnovasi. Mereka memiliki seorang putri berusia 2 tahun bernama Gloria. Vera adalah seorang perawat, sementara David adalah seorang bankir yang sering pergi untuk urusan bisnis, meskipun dia tampaknya sangat mencintai keluarganya. Suatu malam, saat pasangan ini sedang membersihkan gudang, mereka menemukan televisi dan kamera lama milik Nico, serta beberapa kaset yang membuat mereka penasaran. David merakit perangkat vintage itu dan menemukan bahwa mereka masih berfungsi. Kebanyakan kaset berisi rekaman Nico yang sedang berlatih bermain gitar dan menghabiskan waktu dengan ibunya. Namun, tiba-tiba televisi mulai menyiarkan berita tentang runtuhnya tembok Berlin secara langsung. Berita yang sama yang dilihat Nico dan ibunya pada tahun 1989. Keesokan harinya, pasangan ini mengundang tetangga mereka, Arthur dan ibunya, Clara, untuk makan malam. Vera menjelaskan bahwa televisi mereka tiba-tiba menyiarkan berita dari tahun 1989, tetapi tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Untuk mengubah topik, David berbicara tentang anak laki-laki dalam kaset video itu, dan Arthur langsung mengenalinya. Dia mengungkapkan bahwa anak itu adalah sahabatnya, Nico, yang meninggal pada tahun 1989. Arthur kemudian mulai menjelaskan seluruh cerita tentang bagaimana Nico menemukan tetangganya melakukan pembunuhan dan bagaimana dia terbunuh saat mencoba melarikan diri. Untuk beberapa alasan, Clara tampak sangat cemas selama cerita itu. Jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Setelah para tamu pulang, David melakukan beberapa penelitian tentang Nico. Dalam sebuah artikel, dia menemukan bahwa Angel melakukan hal yang tak terbayangkan hanya 3 bulan setelah dipenjara. Namun, sebelum dia meninggal, dia mengakui bahwa dia berencana mengubur jenazah istrinya di dalam bengkel. Malam itu, cuaca semakin buruk dan mulai bergemuruh. Vera yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun oleh suara dari ruang tamu. Ketakutan, dia perlahan menuju ke sana hanya untuk menemukan televisi lama menayangkan berita yang sama dari tahun 1989. Vera mencoba mematikannya, tetapi pada saat yang sama Nico muncul dengan gitarnya. Ini adalah momen tepat ketika dia mencoba merekam dirinya sendiri seperti yang ditunjukkan di adegan pertama. Pada titik ini, Vera tidak bisa benar-benar memahami apa yang terjadi. Dia mencoba berjalan menjauh untuk menelepon suaminya. Tetapi Nico dari ujung lain televisi melihatnya. Dia sama terkejutnya melihat seseorang di dalam kamera videonya. Meskipun demikian, dia menyapa dan bertanya apakah Vera bisa mendengarnya. Dengan nada ketakutan, Vera menjawab ya dan mereka mulai berbicara. "Kamu suka permainan gitarku?" tanya Nico. "Tidak," jawab Vera. Pada awalnya, Vera mencoba membuatnya mengerti bahwa dia berasal dari tahun 2014, tetapi Nico mengira dia bercanda. Tiba-tiba, Nico mendengar tetangganya, Mer Angel, bertengkar dengan istrinya. Vera, yang telah mendengar seluruh cerita dari Arthur, tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia memohon kepada Nico untuk tidak keluar rumah. Dia bahkan mengungkapkan bahwa Nico akan mati jika dia masuk ke rumah Mer Angel. Meski diperingatkan, Nico tetap meninggalkan rumahnya dan akhirnya menemukan pembunuhan itu. Namun, karena Vera menundanya sebentar, dia tidak tertabrak mobil dan hidupnya selamat.
sekarang dia bisa melanjutkan hidup dengan kegagalan dalam industri musik. Di sisi lain, Vera yang bingung memutuskan untuk melupakan semuanya dan tidur. Dia berharap bahwa semua yang dia saksikan hanyalah mimpi buruk. Namun, dia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Nico hanyalah awal dari sesuatu yang brutal. Keesokan paginya, dia bangun di rumah sakit tanpa ingatan bagaimana dia sampai di sana. Salah satu rekannya mendekatinya dan berkata bahwa mereka menunggunya. Mengira dia hanya tertidur karena kelelahan, Vera menuju ke ruang operasi, hanya untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang berubah. Untuk beberapa alasan, dokter utama terus bertindak seperti perawat dan semua staf di ruangan itu memanggil Vera sebagai dokter. Vera mencoba menegaskan bahwa dia hanya seorang perawat, tetapi semua orang mengira dia bercanda. Hal ini membuat Vera mengira bahwa dia berhalusinasi, jadi dia keluar dari ruangan untuk menenangkan diri. Tak lama setelah itu, dia pergi ke sekolah putrinya, Gloria, untuk menjemputnya. Namun, semua siswa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki teman dengan nama itu. Ketakutan, dia bergegas ke kantor suaminya, David, dan mencoba menjelaskan tentang hilangnya putri mereka. Namun, yang mengejutkan, bahkan David tidak mengenalinya. Tidak punya pilihan lain, dia pergi ke kantor polisi dan meminta bantuan. Seorang petugas muda menangani kasusnya dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Vera. Vera menjelaskan semua yang terjadi hingga hari ini, termasuk televisi aneh itu. Seperti yang diduga, petugas itu tidak percaya dengan jawabannya dan mulai meragukan kewarasannya. Dia bahkan memeriksa catatan Vera dan mengungkapkan bahwa dia tidak menikah dan tidak memiliki anak. Alih-alih membantu, dia merujuknya untuk mendapatkan pemeriksaan medis segera. Kemudian, Vera pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja dan menjalani pemeriksaan MRI. Untungnya, hasilnya normal yang menunjukkan bahwa otaknya berfungsi dengan baik. Setelah pemeriksaan, dia pergi ke kantornya dan menemukan beberapa sertifikat dan trofi, semuanya bertuliskan Dr. Vera Roy. Saat inilah Vera menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Tanpa membuang waktu, dia menuju ke rumahnya dan masuk melalui pintu belakang. Betapa terkejutnya dia melihat seluruh rumah tampak berbeda. Vera dengan gugup mencari nama Nico Lasarte di internet dan menemukan bahwa seorang penulis telah menerbitkan buku di mana Nico menjadi protagonis. Buku itu rupanya tentang perjalanan waktu. Vera mencoba mempelajari lebih lanjut, tetapi tiba-tiba seorang wanita mendekatinya dari belakang. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik rumah. Tak lama kemudian, suaminya juga tiba, yang ternyata adalah David sendiri. Vera terkejut mengetahui bahwa cinta dalam hidupnya sebenarnya menikah dengan wanita lain. Tiba-tiba, polisi datang sehingga Vera terpaksa melarikan diri. Kekacauan itu juga menarik perhatian beberapa tetangga, termasuk pembunuh dari tahun 1989, Angel. Dia belum ditangkap dalam garis waktu ini dan istrinya yang baru ternyata adalah ibu Ator, Clara. Sementara itu, kembali ke tahun 1989, Nico yang bingung karena bertemu dengan seorang wanita dari masa depan berharap bisa berbicara dengannya lagi. Dia duduk sepanjang hari di samping perekam video, tetapi tidak ada yang terjadi. Maka, pada sore hari, dia bangkit dan perlahan berjalan menuju rumah Angel untuk memeriksa apakah semuanya hanya mimpi. Sayangnya, itu tidak terjadi karena dia menemukan mayat wanita itu di dalam bak mandi. Setelah beberapa saat, Nico mulai mencari petunjuk di dalam rumah dan akhirnya menemukan sebuah paspor yang memiliki nama wanita yang sudah meninggal tetapi foto Clara. Ini membuatnya akhirnya menyadari bahwa Angel dan Clara menjalin hubungan sekarang. Clara berencana menggunakan identitas istri Angel yang sudah meninggal dan terbang ke negara lain. Jika dia berhasil, kasus pembunuhan ini tidak akan pernah terungkap. Namun, Nico kecil tidak ingin hal itu terjadi. Dia bersiap untuk pergi dengan paspor itu. Tetapi Angel tiba-tiba datang. Nico dengan cepat bersembunyi di bawah tempat tidur dan dari sana dia bisa melihat bak mandi. Dengan enggan, dia harus menyaksikan Angel memotong-motong istrinya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, Angel mendapat telepon dari seseorang dan menggunakan kesempatan ini, Nico melarikan diri dari rumah. Kembali ke masa sekarang, Vera bertemu tetangganya dan teman lamanya, Ator, dan meminta bantuannya. Seperti yang diduga, dia tidak mengenalinya. Vera mulai menjelaskan beberapa detail pribadi Ator dan bagaimana mereka bertemu. Itu adalah tahun 2011 dan mereka bertemu di dalam kereta metro. Selama berminggu-minggu, mereka bertemu secara teratur dan menjadi teman baik.
persahabatan itu segera berubah menjadi hubungan, tetapi suatu hari Arthur memperkenalkannya kepada salah satu temannya, David. Vera langsung terpesona olehnya dan tahu bahwa dia adalah orang yang tepat. Akhirnya, mereka mulai berkencan dan juga menikah. Mendengar ini, Arthur tertawa karena dia masih tidak percaya bahwa itu semua terjadi. "Oh, jadi kamu mencampakkan aku, ya," katanya sambil menganggap Vera gila sebelum berangkat kerja. Dalam adegan berikutnya, petugas polisi melacak Vera dan mencoba membawanya ke rumah sakit, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, Vera ingin mengetahui lokasi Nico Lasarte. Petugas itu langsung mengenali namanya karena dia pernah membaca buku tentangnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mereka memutuskan untuk mengunjungi penulis buku tersebut. Pada hari yang sama, mereka mendatangi penulis itu dan menanyakan tentang bukunya. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia hanya mencetak buku itu dan seluruh idenya berasal dari ibu Nico. Ketika ditanya apakah dia pernah bertemu dengan Nico sendiri, penulis itu mengatakan tidak. Sementara itu, Vera menjelaskan bahwa dia adalah penjelajah waktu yang dibicarakan Nico. Mereka bertemu selama badai dahsyat ketika kedua garis waktu mereka bertemu. Namun, penulis mengira Vera hanya bercanda dan menolak memberikan informasi lebih lanjut. Karena itu, Vera memohon kepada petugas untuk mencari lokasi Nico dari database kepolisian. Petugas itu menjawab bahwa itu tidak mungkin kecuali dia memiliki alasan kuat. Vera berpikir sejenak dan tiba-tiba ingat bagaimana Angel berencana mengubur jenazah istrinya di dalam bengkelnya. Dia menyampaikan informasi itu kepada petugas dan operasi pencarian pun dimulai. Mengejutkan, informasi Vera ternyata benar dan sisa-sisa kerangka seseorang ditemukan di sana. Hal ini sedikit meyakinkan petugas bahwa Vera memang mengatakan yang sebenarnya, sehingga dia memberikan selembar kertas berisi alamat Nico Lasarte dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, Vera sampai di alamat yang diberikan, yang ternyata adalah sebuah hotel. Di dalamnya, dia tidak menemukan Nico tetapi malah menemukan David yang sedang bersenang-senang dengan seorang wanita. Ternyata, David selingkuh dari istrinya di garis waktu ini juga. Vera hancur mengetahui bahwa David juga berselingkuh dalam garis waktu asli mereka. Dia pernah menemukan korek api di David yang berasal dari hotel ini. Sekali David, selalu David, pikirnya. Dengan mengesampingkan semua emosinya, Vera memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena David adalah seorang bankir, dia mungkin memiliki informasi tentang banyak orang, termasuk Nico. Vera mengancam akan mengungkap perselingkuhan David jika dia tidak membantu menemukan informasi Nico. Dengan enggan, David menuruti dan akhirnya menemukan lokasi Nico Lasarte. Di sisi lain, setelah ditemukan kerangka, Angel dan istri barunya, Clara, ditangkap. Mereka dibawa ke ruang interogasi di mana petugas yang sama datang untuk menanyai mereka. Setelah itu, film ini kembali ke tahun 1989 pada malam saat semuanya terjadi. Angel terlihat bermesraan dengan Clara ketika istrinya saat ini masuk dan melihat mereka. Marah, istrinya mengambil pisau dan mulai mengayunkannya ke arah Clara. Dia hampir membunuh Clara, tetapi sayangnya Angel ikut campur dan pisau itu secara tidak sengaja menusuk perut istrinya sendiri. Dia kemudian dilemparkan ke bawah tangga, yang secara efektif mengakhiri hidupnya. Kembali ke masa sekarang, petugas polisi bertanya kepada Angel mengapa dia membunuh istrinya, tetapi tidak mendapat jawaban. Saat itulah dia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, Nico pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Namun, catatan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Istri Angel sebenarnya berada di Paris dan detail penerbangannya juga diverifikasi oleh pihak berwenang. Akibatnya, Nico dinyatakan sebagai orang gila dan ibunya harus membawanya pergi dari kota. Sejak hari itu, anak laki-laki itu menghabiskan sisa hidupnya dalam kebingungan. Tetapi dia tahu bahwa setelah beberapa tahun, dia akan bertemu wanita dari masa depan. Jadi, Nico menunggu dan menunggu. Kita kemudian diperlihatkan kilas balik tentang bagaimana dia tumbuh dewasa. 22 tahun berlalu dan Nico dewasa akhirnya terungkap sebagai petugas polisi yang sama yang telah berhubungan dengan Vera selama ini. Suatu hari, dia akhirnya melihat Vera di dalam kereta metro dan mendekatinya. Sementara itu, Vera pergi ke alamat Nico dan akhirnya menemukannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Nico adalah petugas polisi yang sama yang telah dia hubungi. Pada titik ini, badai telah kembali muncul. Nico mengungkapkan bahwa dia ingin menceritakan semuanya kepada Vera tetapi tidak bisa karena pikirannya sudah bingung dan rapuh. Jadi, sedikit demi sedikit,
dia memberi Vera petunjuk yang akhirnya membawanya ke dirinya. Nico kemudian menjelaskan bahwa setelah dia mendekati Vera di stasiun metro, mereka menjadi teman baik, lalu semakin dekat dan akhirnya mulai berkencan. Terakhir, mereka juga menikah dan mulai menjalani hidup bahagia. Nico selalu ingin menanyakan tentang malam badai ketika mereka bertemu, tetapi dia tidak ingin merusak hubungan mereka, jadi dia menyembunyikan kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Mendengar semua ini, Vera menangis tetapi dia masih tidak ingin hidup di garis waktu ini. Dia siap melakukan apa saja untuk bertemu putrinya lagi. Setelah itu, kita akhirnya tahu bagaimana garis waktu diubah. Dalam garis waktu asli tahun 2014, ketika Vera melihat Nico tahun 1989 dan menyelamatkannya dari kematian yang akan datang, itu memulai reaksi berantai. Karena Nico tidak pernah mati, dia menjadi terobsesi untuk menemukan penjelajah waktu itu. Setelah 22 tahun yang panjang, dia akhirnya bertemu Vera dan memulai hubungan romantis dengannya. Karena ini, Vera tidak pernah bertemu Arthur atau temannya David. Ini berarti dia tidak pernah menikah atau memiliki seorang putri. Saat semuanya terlintas di depan matanya, Vera memohon kepada Nico untuk membantunya kembali ke garis waktunya, tetapi Nico tidak ingin membiarkannya pergi. Jadi, dengan tidak ada pilihan lain, Vera melakukan hal yang tak terbayangkan. Untuk membawanya kembali, Nico terpaksa mengambil tindakan. Tanpa membuang waktu, dia masuk ke rumah lamanya dan mengeluarkan televisi dan kamera video. Saat badai terus berkecamuk, Nico menghubungkan perangkat itu dan menemukan dirinya yang berusia 1989 di ujung lain. Dia kemudian memberitahu anak itu segalanya dan meminta bantuannya. Dalam adegan berikutnya, Vera bangun di rumahnya dalam keadaan bingung dan terkejut. Namun, ketika dia berbalik, dia merasa lega menemukan David di sampingnya. Dia kemudian bergegas ke ruangan lain dan akhirnya bersatu kembali dengan putrinya. Ternyata Nico mengatur semuanya di garis waktu lain. Dia tahu bahwa cinta dalam hidupnya tidak akan pernah kembali. Tetapi hal yang paling penting baginya adalah kebahagiaannya. Film ini berakhir dengan Vera yang sekali lagi mengungkapkan lokasi di mana Angel menyembunyikan jenazah istrinya. Saat polisi memeriksa area itu, Vera bertemu dengan Nico, dan sangat mengejutkan, Nico tidak mengenalnya lagi.